Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Septi Arini, NIM D01194042. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 6 sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan mengenai pengertian supervisi pendidikan. Pendidikan tentunya tidak asing lagi diperkenalkan dalam dunia pendidikan. Kemudian, istilah supervisi adalah sebuah kegiatan yang mengacu kepada sebuah perbaikan dalam sebuah institusi. Ada beberapa ahli yang telah memberikan pendapatnya mengenai tentang makna supervisi pendidikan ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Kimball Willis. Kimball Willis di sini merumuskan bahwa supervisi adalah sebagai bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Yang kedua ada Harold P. Adam dan Frank G. Dickey. Di sini merumuskan supervisi sebagai pelayanan atau layanan khusus di bidang pengajaran dan perbaikannya mengenai proses belajar mengajar termasuk segala faktor dalam situasi itu. Yang terakhir ada Thomas H. Briggs dan Joseph Hussman merumuskan bahwa supervisi sebagai usaha yang sistematis dan terus-menerus untuk mendorong dan mengarahkan pertumbuhan diri guru yang berkembang secara lebih efektif dalam membantu tercapainya tujuan pendidikan dengan murid-murid di bawah tanggung jawabnya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa supervisi pendidikan di sini merupakan suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada guru dalam upaya memperbaiki pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua yaitu fungsi supervisi pendidikan. Menurut Swearingen, terdapat 8 fungsi supervisi pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Usaha-usaha sekolah meliputi A. Usaha tiap guru. Guru ingin mengemukakan ide dan menguraikan materi pelajaran menurut pandangannya. Yang B. Usaha-usaha sekolah. Sekolah dalam menentukan kebijakan, merumuskan tujuan-tujuan atas setiap kegiatan sekolah, termasuk program-program sepanjang tahun ajaran. Yang C, usaha-usaha bagi pertumbuhan jabatan. Setiap guru ingin bertumbuh dalam jabatannya, oleh karena itu, guru selalu belajar terus-menerus mengikuti seminar, workshop, dan lainnya. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan merupakan suatu keterampilan yang harus dipelajari dan membutuhkan latihan yang terus-menerus. Salah satu fungsi supervisi adalah melatih dan melengkapi guru-guru agar mereka memiliki keterampilan dalam kepemimpinan di sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Supervisi harus dapat memotivasi guru-guru untuk mau belajar dari pengalaman nyata di lapangan. Melalui pengalaman baru ini, mereka dapat belajar untuk memperkaya pengetahuan mereka. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Seorang supervisi harus bisa memberikan stimulus agar guru-guru tidak hanya melakukan instruksi atasan, tetapi mereka adalah pelaku aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, memberi fasilitas dan penelitian terus-menerus. Penilaian yang diberikan harus bersifat menyeluruh dan kontinu. Mengadakan penilaian secara teratur merupakan suatu fungsi utama dari supervisi pendidikan. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Tujuan dari supervisi adalah untuk memperbaiki situasi belajar mengajar. Penganalisisan ini memberi pengalaman baru dalam menyusun strategi dan usaha ke arah perbaikan. Yang ketujuh, memberikan pengalaman dan keterampilan kepada setiap anggota staf supervisi yang berfungsi untuk memberikan dorongan stimulasi dan membantu agar guru dapat mengembangkan pengetahuan dalam keterampilan belajar. Yang kedelapan, memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan belajar mengajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa, NIM di 019019. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai prinsip-prinsip supervisi. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang supervision harus berpegang pada prinsip-prinsip yang kokoh demi kesuksesan tugasnya dan memiliki pedoman bagi pelaksanaan tugasnya, yaitu yang pertama, prinsip fundamental atau dasar. Setiap pemikiran, sikap, dan tindakan seorang supervisor harus berdasar atau berlandaskan sesuatu yang kokoh atau kuat serta dapat dipulangkan kepadanya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah falsafah dan dasar negara kita, sehingga bagi Indonesia harus bersikap konsisten dan konsekuen dalam mengamat pengalaman sila-sila Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang kedua ada prinsip praktis. Sesuai prinsip fundamental sebagai pedoman seorang supervision pendidikan Indonesia, maka dalam pelaksanaan sehari-hari mereka berpedoman pada prinsip-prinsip positif dan prinsip negatif. Yang pertama, prinsip positif merupakan pedoman yang harus dilaksanakan seorang supervisor agar berhasil dalam pembinaannya. Di antara lain adalah supervisi harus konstruktif dan kreatif. Supervisi harus mampu membangun dan pengajaran ke arah yang lebih baik dan mengembangkan aktivitas, daya kreasi, dan inisiatif orang-orang yang disupervisinya. Supervisi harus dilakukan berdasarkan hubungan profesional, bukan berdasarkan hubungan pribadi atau konco. Supervisi hendaknya progresif, tekun, sabar, tabah, dan tawakal. Supervisi hendaknya dapat mengembangkan potensi, bakat, dan kesanggupan untuk mencapai kemajuan. Supervisi hendaknya senantiasa memperhatikan kesejahteraan serta hubungan baik yang dinamik. Supervisi hendaknya bertolak dari keadaan yang kini nyata ada menuju sesuatu yang dicita-citakan. Supervisi harus jujur, objektif, dan siap mengevaluasi diri sendiri demi kemajuan. Yang B ada prinsip negatif, merupakan pedoman yang tidak boleh dilakukan oleh supervisor dalam pelaksanaan supervisi. Di antaranya ada supervisi tidak boleh memaksakan kemauan otoriter kepada orang-orang yang disupervisi, bukan argumentasi atau alasan rasional tentang tindakan serta instruksi-instruksi jangan menonjolkan jabatan atau kekuasaan agar tidak menghambat kreativitas di bawahnya. Supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungan pribadi, keluarga, persahabatan, dan sebagainya. Supervisi hendaknya tidak menutup kemungkinan terhadap perkembangan dan hasrat untuk maju bagi bawahannya dengan dalih apapun. Supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil, mendesak, dan memperkuda bawahannya. Supervisi tidak boleh menutup kemungkinan terhadap hasrat berkembang dan ingin maju dari bawahannya dengan segala dalih apapun. Supervisi tidak boleh mengeksploitasi bawahannya dan bersifat otoriter. Lalu, supervisi tidak boleh menentukan prestasi di luar kemampuan bawahannya atau cita-cita muluk-muluk yang hampa. Yang terakhir ada supervisi tidak boleh egois, tidak jujur, dan menutup diri terhadap kritik dan saran dari bawahannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Kusnarano. Saya akan melanjutkan pemateri yang sebelumnya, yaitu pelaksanaan supervisi. Pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu 1. Perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan.
Yang kedua, pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Yang ketiga adalah evaluasi, dan yang keempat adalah tindak lanjut. Selanjutnya, teknik-teknik supervisi. Teknik individual di antara lain yaitu kunjungan kelas atau classroom visitation. Kunjungan kelas ialah kunjungan sewaktu-waktu yang dilakukan oleh supervisor, kepala sekolah, pemilik, atau pengawas sekalipun untuk melihat atau mengamati pelaksanaan proses pembelajaran sehingga diperoleh data untuk tidak lanjut dalam pembinaan selanjutnya. Yang kedua adalah observasi kelas atau classroom observation. Observasi kelas adalah teknik observasi yang dilakukan ketika supervisor yang secara aktif mengikuti jalannya kunjungan kelas ketika proses sedang berlangsung. Yang ketiga adalah pertemuan individu yaitu individual conference, yaitu percakapan pribadi antara supervisor dengan seorang guru mengenai usaha-usaha untuk memecahkan problematika yang dihadapi oleh seorang pendidik. Yang keempat adalah saling mengunjungi kelas atau yang disebut dengan intervisitation. Saling mengunjungi antara rekan guru yang satu dengan guru yang lain yang sedang mengajar. Yang selanjutnya adalah menilai diri sendiri atau self evaluation. Salah satu tindakan atau tugas yang paling sukar dilakukan oleh para pemimpin, terutama bagi seorang guru, adalah melaksanakan penilaian terhadap dirinya sendiri atau yang disebut dengan evaluasi, dengan melihat kemampuannya sendiri dalam menyajikan bahan pelajaran untuk mengatur kemampuan pengajarannya. Kita bisa melihat dari kemampuan para peserta didiknya dan juga penilaian terhadap diri sendiri. Merupakan teknik yang dapat membantu guru untuk memaksimalkan pembelajarannya. Yang itu selanjutnya adalah teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Beberapa orang yang diduga memiliki masalah dengan kelompokan cara bersama kemudian diberi pelayanan supervisor sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.